Ya lagi-lagi ini ajang Formula E atau Jakarta E-Prix kembali disorot. Bukan mengenai pembangunan. Kali ini lagi-lagi soal sponsor. Bukan karena nggak tahu sponsornya apa. Tapi sudah dipublish. Tapi ketika ada mejeng logo perusahaan bir terkemuka yang ternyata mensponsori ajang Formula E. Langsung mulai ini pro dan kontra. Yang kontra menginginkan agar gubernur langsung mencopot sponsor ini. Tapi bisa nggak ya? Salah nggak sih kalau sponsor bir tersebut untuk ajang Formula E? Lagi-lagi kita akan ditarik janji kampanye sang gubernur, pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Sudah ada dua narasumber saya. Saya masih akan menunggu narasumber saya lewat sambungan Zoom. Tapi saya sapa dulu di studio TV One di sini Pak Pantas Nainggolan yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP. Malam Pak. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Mas Adi Prayitno sebagai pengamat politik kita juga sudah bersama kita di sini. Mas Adi Pray, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Cak. Bang Pantas. Mungkin selain saya ke Mas Adi Pray, mungkin saya ke Pak Pantas terlebih dahulu. Pak, ada yang salah nggak sih ketika ada sponsor bin untuk ajang Formula E? Kadang ada yang berpikir bahwa ini biasa. Tapi untuk Jakarta ini khusus sendiri nih, banyak yang kontra juga karena haram katanya begitu. Bagaimana Pak? Dalam konteks bisnis sebenarnya tidak ada soal seperti itu. Tetapi ya mungkin image publik tidak bisa lepas daripada janji-janji kampanye gubernur. Mungkin itu yang menjadi yang menuai pro kontra sekarang ini. Dan di samping juga beberapa statement gubernur di masa lalu yang berhubungan dengan bir akhirnya kan jadi mengemuka lagi gitu loh. Oke, tapi sebenarnya dari DPRD asal berikan pemasukan untuk daerah apapun sponsornya masalah sih Pak? Masalah nggak sih Pak? Ya tadi seperti saya katakan dalam konteks bisnis sebenarnya nggak ada masalah. Nah dalam konteks itu nggak ada masalah itu. Dan bagi DPRD ya sejak awal menginginkan ya seminimal mungkin menggunakan APBD gitu loh. Oke, Mas Adi Pray, lantas masalahnya di mana? Apakah kembali lagi bahwa agak nggak sinkron ini dengan janji-janji kampanye Pak Anies, bahkan para pendukungnya, dengan ternyata ada sponsor bir di sini? Ya kalau kita melihat rata-rata secara umum, sebenarnya soal Formula E ini lebih banyak polemiknya ketimbang bicara hal-hal yang sifatnya substansi ya. Misalnya soal bagaimana mendatangkan investasi, kemudian ada UMKM yang juga kemudian bisa di show off kepada dunia internasional. Bukan itu Cak yang dibicarakan, tapi hiruk pikuk yang terkait dengan Anies. Seakan-akan misalnya Formula E ini bagian dari proyek mercusuar Anies untuk bekal besar menuju jalan panjang 2024. Melengkapi JIS misalnya yang sudah dibangun, Jakarta International Stadium yang juga bisa digembar-geborkan di dunia internasional. Nah yang menarik misalnya kalau kita bicara tentang sponsor Formula E, karena di situ ada sponsor bir, padahal sponsor yang lain kok nggak disebut. Ada sponsor dari penerbangan gitu ya, dan lain-lain lah cukup banyak bisa di tracking secara umum. Saya merasa Pak Anies saat ini sedang berhadapan dengan para pendukungnya secara umum. Karena yang aktif mengkritik, membuli gitu ya, dan bahkan mengancam mencabut dukungan ke Pak Anies misalnya, Anda ingin maju di 2024, itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang cukup beririsan dekat dengan Pak Anies Baswedan. Misalnya Bang Novel gitu ya di PA 212 jelas ini sangat potensial mengganggu hubungan antara Anies dengan teman-teman 212 yang memang begitu aktif mengempanyakan kemenangan Pak Anies di 2017 yang lalu ya di Pilgub. Yang kedua, kita juga tahu bahwa personifikasi politik Pak Anies sejak menjadi kandidat gubernur di Jakarta kan terasosiasi dengan kelompok-kelompok Islam, anti kemaksiatan, anti kemungkaran, dan anti hal-hal lain yang sifatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, bir dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang haram, itu penuh dengan kemungkaran dan memang harus diberangus. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika Pak Anies dihadapkan pada satu event internasional, Formula E, sponsor tentu saja tidak bisa dilihat halal dan haramnya. Ini sponsor tentu untuk menunjang tentang kesuksesan Formula E ke depan. Ini datangnya dari luar, nggak bisa ditolak. Dalam konteks itulah kemudian saat ini sebenarnya Pak Anies sedang diuji. Apakah lebih ingin mendengarkan kritik dari para pendukungnya yang juga mengancam akan memboikot dan bahkan mencabut dukungan
utusan untuk 2024, atau Pak Anies tetap membiarkan apapun sponsornya, yang penting Formula E ini sukses, yang kemudian bisa dijadikan klaim oleh Pak Anies sebagai satu proyek mercusuar sebagai bekal jalan panjang untuk menuju 2024. Karena Pak Anies kalau kita lihat kecenderungannya sudah mulai melakukan klaim politik. Bukan lagi gubernur yang selalu disebut dengan gubernur kata-kata. Ketika JIS kemudian diresmikan, ketika Formula E sebentar lagi akan dilaksanakan, para pendukung Anies dan termasuk Pak Anies juga bisa melapangkan dan membusungkan dadanya bahwa sebagai gubernur Anies sudah banyak melakukan satu hal. Baik. Meski pada saat yang bersamaan janji-janji politik yang lain terkait dengan soal bagaimana menata Jakarta, soal banjir dan seterusnya, secara perlahan juga dipreteli oleh pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Anies. Itu yang saya sebut, Cak, bahwa persoalan Formula E ini mestinya soal olahraga dan balapan, tapi yang lebih mengubuka adalah persoalan polemik dan persoalan politik. Ya, baik. Karena ini menjadi persoalan politik, bahkan Formula E tidak lepas kaitannya dengan sang gubernur, bahkan Pak Anies Baswedan ini sendiri. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Syarif dari Gerindra, DPRD DKI Jakarta, fraksi Gerindra. Karena memang ada suara-suara yang menginginkan agar dicopot saja dari sponsornya logo dari perusahaan bir. Karena haram, pemirsa. Bisa nggak ya? Sesaat lagi. Ya, sambil saya menunggu Pak Syarif untuk tersambung bersama kita di sini, mungkin saya ke Pak Pantas terlebih dahulu. Pak, kalau mungkin secara gampang dipahami oleh masyarakat, sebenarnya apakah ini too good to be true ketika politik ini memang serta-merta kita lepaskan dari apapun yang berbau tidak sesuai dengan syariat Islam. Entah itu bir atau apapun yang berbau haram itu. Mungkin nggak sih Pak sebenarnya? Ya kalau kepada konstitusi kita sebenarnya kan udah jelas bahwa konstitusi kita semuanya didasarkan kepada aturan hukum. Ya. Ada hukum negara, ada hukum agama, ada apa semua kan diakuin. Ya. Nah itu saya pikir yang tetap harus dijaga. Baik. Keseimbangannya sehingga tidak menjadi ancaman gitu. Baik. Loh. Jangan menjadi Kalau saham ancaman. DKI Jakarta di PT Delta masih ada tidak? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Meskipun ada keinginan untuk dijual? Iya, masih ada. Masih belum pernah dijual. Oke. Sebab kalau dilihat itu sebenarnya hibah. Nah, hibah dari pemerintah pusat ke DKI. Dan masih Maka dapat manfaatnya DKI Jakarta? sampai dengan hari ini belum Rp1 pun PMD, penyertaan modal dari DKI ke Delta. Oke. Dia hanya, tetapi setiap tahun dia tetap memberikan kontribusi kepada PAD. Oh, berarti perusahaan bir di Indonesia itu berikan kontribusi untuk PAD DKI Jakarta Iya, sampai saat ini. Meskipun Pak Anies tidak ingin. Sebesar proporsi saham yang dimilikinya. Baik, ditahan dulu Pak Pantas. Sekarang saya akan tanya kepada masyarakat sebenarnya apa sih tanggapan mereka ketika perusahaan bir jadi sponsor di ajang Jakarta E-Prix. Sudah ada rekan kami Agita Malika sudah siap mengabarkan di sana. Agita. Ya, Caca dan juga pemirsa, betul sekali bahwa deretan nama sponsor di ajang balap Formula E ini memang sedikit menuai kontroversi karena pasalnya salah satu sponsor yaitu adalah perusahaan bir asal Belanda yaitu Heineken. Nah, saya sebenarnya mau tanya-tanya ke masyarakat, sebenarnya bagaimana sih tanggapan masyarakat? Apakah memang ini menjadi polemik atau sebenarnya biasa-biasa saja untuk sebuah event internasional? Halo Mas, sorry ganggu malam-malam, dengan Mas siapa? Irza. Mas Irza mau nanya nih, udah tahu ya ajang Formula E rencananya mau diadain di Jakarta ya? Ya. Nah, ini informasinya salah satu sponsor yaitu perusahaan bir asal Belanda Mas Heineken. Tapi ini kemudian menuai kontroversi begitu ya, karena katanya seharusnya minuman keras itu tidak seharusnya begitu ya menjadi sponsor. Nah, kalau tanggapan Mas gimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih pribadi saya sih biasa aja ya. Soalnya pertama ini bukan event untuk keagamaan, jadi dan skalanya juga internasional. Kalaupun memang nggak bisa ya seharusnya harus ada pengganti juga. Apakah ada maksudnya disediakan alternatif lain? Apakah bisa menyediakan sponsor lain yang layak untuk menggantikan Heineken atau enggak? Sama kalau nggak bisa juga ya terpaksa
kalau memang nggak memenuhi syarat ya jangan diadakan di sini kalau memang ditentang. Jangan diadakan di sini gitu ya. Tapi kan memang ada pernyataan dari salah satu pihak MUI begitu ya Mas, bahwa memang minuman keras ini seharusnya tidak didukung begitu untuk menjadi salah satu sponsor di event di Jakarta. Kalau Mas ngeliatnya gimana nih? Saya pikir masyarakat juga udah mulai pinter-pinter ya. Bukan berarti kan kalau misalnya sponsornya itu dari minuman keras, bukan berarti kita melegalkan secara gamblang minuman keras itu beredar ya. Itu kan hanya sebagai simbolis saja ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya, pribadi. Oke, Mas Irza, terima kasih ya. Ini saya mau nanya sama temannya Mas Irza. Mas, dengan Mas siapa Mas? Yusuf. Mas Yusuf, pertanyaan yang sama nih. Ini mungkin kita tidak sebut nama mereknya ya, tapi bagaimana tanggapan Mas, minuman keras atau miras ini menjadi salah satu sponsor di Formula E, Mas? Setuju apa enggak? Kalau setahu saya kalau udah jadi sponsor utama besar gitu ya udah pasti dari sebelumnya emang udah nggak bisa ganggu gugat kan ya udah jadi itu. Jadi kita ya oke kita terima aja. Dan seperti yang saya pernah baca juga kalau menurut dari ketua penyelenggara Pak Ahmad Saroni, katanya dia udah ada sponsor yang dari entertainment katanya udah mau menggolongkan 100 miliar gitu. Jadi gimana caranya biar biar nggak mengganggu pandangan masyarakat mengenai itu ya digunakan dengan sebaiknya dengan tidak memanfaatkan atau menggunakan sponsor dari bir tersebut, minuman itu tersebut digunakan secara salah lah. Jadi sehingga masyarakat lebih bisa memahami dan mendukung keputusan dari pemerintah sendiri untuk mengadakan Formula E walaupun itu ada sponsor dari minuman keras gitu. Artinya meskipun ini sponsor yang cukup menuai kontroversi, tapi selama masih digunakan pada porsinya dan tidak sampai salah edukasi, tidak apa-apa begitu ya? Iya, tidak apa-apa asal tidak mengganggu yang kayak bisa menyebabkan kerugian masyarakat atau seperti mengganggu ketentraman lah. Setidaknya seperti yang dibilang ada pencegahan atau upaya gimana biar nggak terlalu kita pakai banget apa gimana seperti itu dari ketua penyelenggara sendiri. Makasih banyak Mas Yusuf, Mas Yusuf juga terima kasih atas tanggapannya. Itu dia Caca, tanggapan masyarakat yang memang sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan apabila miras ini menjadi salah satu sponsor di Formula E. Caca, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Agita, itu dia tanggapan dari masyarakat. Mas Adi Pray, ini gimana? Kalau misalnya masyarakat ada sebagian yang tidak mempermasalahkan, tapi ada pendukungnya justru mempermasalahkan, bahkan nggak mau datang, nggak mau dukung Pak Anies, ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau ditarik pada spektrum yang lebih luas, ini kan sebenarnya rumitnya bagaimana mendamaikan antara relasi dengan negara dengan agama sebenarnya. Satu sisi Indonesia ini termasuk Jakarta adalah satu wilayah yang tidak menjadikan agama sebagai dasar dan institusi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Indonesia adalah mayoritas umat Islam, di mana hampir semua kebijakan politiknya itu terasosiasi bahkan dipantau oleh kelompok-kelompok kepentingan Islam itu. Itu kan rumitnya dari dulu. Jadi kalau ada isu-isu sensitif terkait dengan kemungkaran gitu ya, tentang kemaksiatan, tentang bir, itu biasanya selalu menimbulkan polemik dan kegaduhan. Dan bahkan kita tahu misalnya ketika Anies terasosiasi dengan kelompok-kelompok Islam adalah kelompok-kelompok yang selama ini selalu memerangi kemungkaran seperti razia-razia bir pinggir jalan. Dan itu yang kemudian menjadi sponsor utama Formula E tanggal 4 Juni itu. Ya. Yang kalau kita lihat rata-rata ini sebenarnya adalah pertarungan secara psikologi politik antara Anies dengan pendukungnya. Saya lihat teman-teman PDIP, teman-teman PSI nggak terlampau nyaring tuh terkait dengan bir. Bagi mereka ini ada persoalan biasa. Karena adalah dunia internasional. Anies sebagai gubernur tentu harus terbuka dengan hal-hal yang memang sesuatu yang tidak dianggap wajar di Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan, karena Anies sudah telanjur menjadi komoditas politik, statement-statementnya di tracking, dinilai selalu bertentangan, bertabrakan belakang, maka kemudian kalau kita lihat selama beberapa hari belakangan, memang Anies terkesan dibully dan dikritik karena ada perang saudara di situ antara Anies dan para pendukungnya. Baik. Kalau yang mengkritik itu misalnya ini Pak abang kita yang di sebelah ini, Pak Pantas itu nggak ada persoalan karena itu memang dari dulu cukup kritis ke Anies. Ataupun teman-teman PSI mempreteli soal ini saya nggak ada soal. Tapi kalau yang mengkritisi ini adalah teman-teman seperti 212 aja, teman-teman MUI, saya kira ini menjadi luar biasa. Itulah repotnya Anies saat ini posisinya. Baik, ya itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Syarif di sini meskipun ini merupakan sponsor global, tapi Pak Syarif bahwa ada anggapan dari sebagian pihak bahwa diberikan ruang nih untuk minuman haram dalam sebuah ajang Formula E. Mas Syarif bagaimana? Jadi saya baca dan
sudah berhari-hari wartawan mengejar saya untuk menanyakan soal bir ini. Sebetulnya saya tidak ingin komentar ya. Maksud saya komentar dalam konteks menanggapi keberatan dari pihak teman-teman 212 atau yang keberatan terhadap bir. Kalau saya malam ini menanggapi bukan dalam konteks membantah itu. Saya ingin mengatakan bahwa keberatan penolakan dari beberapa teman-teman misalnya 212 dalam perspektif mereka ya tidak ada yang salah. Mereka meminta tidak ada bir, sponsor. Ya benar saja. Tetapi dalam konteks Formula E, saya kan berpendapat, tentu kan boleh berpendapat kata saya dalam konteks. Saya tidak ingin membantah ya keberatan dan bukan konteksnya bukan itu. Tapi Formula E kalau ada sponsor tadi dikatakan sponsor global, inisiasi sponsor itu bukan datangnya dari Pemprov DKI Jakarta dalam konteks ini adalah Gubernur Anies. Maka gitu, kalau kemudian ada desakan supaya gubernur tidak menggunakan branding bir, kewenangan Pak Gubernur apa? Pak Anies kewenangannya apa? Nah itu harus dipahami dalam konteks Formula E. Seperti itu Mbak Tata. Oke, tapi sebenarnya tidak ada pengetahuankah tentang bahwa ajang sebesar Formula E tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan bir, atau mungkin sudah tahu tapi ya nggak mengapa lah walaupun ini perusahaan bir? Ya, tadi kan saya katakan inisiasinya bukan datang dari Pemprov, bukan dari Pemprov, ya kan? Itu adalah sponsor yang sudah rolling ya di beberapa tempat di berbagai negara, seperti bisa dikatakan Arab Saudi misalnya, kan juga ada sponsor itu, tidak ada penolakan. Oke. Karena itu, tapi yang lebih penting gini Mbak Caca, gubernur tidak bisa memasukkan sponsor di dalam Formula E. Ada sponsor tersendiri yang disebut dengan sponsor lokal, itu harus dicatat. Sponsor lokal boleh menolak. Baik, Pak Pantas setuju tidak bahwa dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Anies tidak bisa berbuat apapun? Tapi yang sekarang saya atau mungkin publik berpikir, kenapa tidak dari dulu dicegah? Sudah tahu mungkin ada perusahaan bir akan mensponsori, ya sekalian saja tidak ambil ajang Formula E untuk dihadirkan di Jakarta atau bagaimana? Ya, masalah ini kan seperti saya setuju dengan disampaikan Mas Adi tadi, bahwa ini adalah konflik moral antara khususnya bagi gubernur, antara ucapan dengan tindakan. Ada konfliknya sebenarnya di sana, Bu. Jadi jangan digeser menjadi konflik hukum negara, bukan. Saya pikir di situ persoalannya, dan melalui peristiwa ini saya harap pemimpin siapapun calon-calon pemimpin ke depan jangan sekali-kali bermain di area-area seperti itu. Jadi betul-betul calon-calon pemimpin ke depan haruslah negarawan. Jangan hanya sekedar politisi. Oke. Yang hanya bisa memanah, tetapi betul-betul sebagai negarawan yang bertanggung jawab terhadap bangsa negara. Itu saya mau tanya kepada Pak Syarif, maksudnya Pak Pantas di sini berarti apa yang dijanjikan, dikampanyekan oleh Pak Anies dalam membentengi secara Islam untuk sesuatu yang haram tidak terjadi di era Pak Anies agak sulit dilakukan. Ini bagaimana? Saya sama pendapatnya, kalau Pak Anies punya kewenangan tolak. Saya mendukung itu. Tetapi kewenangannya apa Mbak Caca? Malah ditertawakan dong. Nanti dibully 2 kali itu, orang bukan kewenangannya menolak. Jadi konteksnya beda ya, perspektif tidak seperti itu. Ya kalau Pak Anies diberikan kewenangan menolak, dikatakan tadi sebelum, kalau sudah tahu sebelumnya begitu, sebaiknya ditolak lebih awal. Ya kalau ada kewenangan, kalau tidak ada kewenangan apa yang mau ditolak? Oke, Mas Adi Pray, bagaimana kemudian kita menanggapi atau Mas Adi Pray bisa menanggapi? Karena ada anggapan bahwa suka atau tidak suka, upaya membentengi yang haram ini akan sulit meskipun Pak Anies menjadi gubernurnya. Ya, saya kira sederhana saja. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, tentu Anies cukup dilematis. Satu sisi, sponsor-sponsor dari luar seperti bir itu adalah suatu hal yang memang tidak bisa dibendung. Karena Formula ini kan sifatnya global, bukan hanya lokal seperti di Jakarta. Jadi industri apapun, produksi apapun, kalau sudah masuk menjadi bagian sponsor, Pak Anies pun itu tidak bisa menolak itu. Termasuk Bang Syarif juga angkat tangan, karena itu sudah menjadi kebijakan global.
Tapi kan kita ingat Anies itu berhadapan dengan para pendukungnya yang cukup Islamis. Di mana selama ini mereka memposisikan sebagai polisi moral secara politik ya, yang anti terhadap kemaksiatan, yang hal-hal yang sifatnya haram gitu ya, yang kemudian dilarang oleh agama. Inilah yang kemudian saya sebut Anies itu agak rumit cara memposisikan diri. Tapi kalau melihat rata-rata kecenderungannya, kok rasa-rasanya kalau ini dikomunikasikan dengan baik ke para pendukungnya Anies itu, saya kira persoalan ini akan selesai. Bahwa ini adalah kebijakan global, Anies juga tidak bisa memutuskan secara sepihak. Ini kan soal komunikasi politik yang sebenarnya belum dibangun. Baik. Baru ada reaksi, ada riak-riak kecil yang kemudian itu mengancam akan melakukan Boykot. tarik dukungan. Oke, tarik Yang saya khawatirkan justru teman-teman 12 ini kan 212 ini kan kalau sekali bicara langsung boykot. Saya khawatir tanggal 4 Juni itu mereka mengepung Formula E. Demo dan meminta sponsor birnya itu ditarik dan seterusnya. Itu Pak kan agak Syarif, rumit. gimana kalau kayak gitu? Masa dikepung pendukung sendiri? Gimana Mbak Caca? Kalau misalnya itu benar-benar terjadi, agak aneh ya masa dikepung oleh pendukung sendiri, didemo oleh pendukung sendiri karena ada logo bir di ajang Formula E. Saya insting politik saya mengatakan tidak akan. Kenapa? Tidak akan. Insting politik. Ya nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak barbar begitu banget lah. Ada Pak, teman-teman juga pendukung Pak Anies sudah cerdas kok. Setelah ada dialog seperti ini ya, bahwa itu ada sebuah kewenangan, otoritas, akan memahami. Baik. Insting politik saya tidak mengatakan tidak akan terjadi. Baik, mungkin sekarang saya akan beralih untuk ajang lainnya, pasti adalah ajang di Mandalika. Apakah ini Pak Pantas menjadi standar ganda ketika ajang di Mandalika, ketika ada pawang hujan dikatakan syirik, tapi untuk sponsor bir di Formula E nggak apa-apa karena ini sponsor global, bagaimana? Ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ini sebenarnya ini bukan persoalan hukum. Iya. Nah, ini lebih kepada persoalan ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan, kan itu deh. Nah, Iya. apa yang terjadi di katakanlah di NTB, di apa semuanya, di Mandalika semuanya, ya karena tidak ada hal-hal seperti itu ya tidak terjadi apa-apa. Oke. Gitu loh. Nah, itu yang Baik. Kalau Baik. saya tidak sederhana itu. Oke, baik. Ini- Baik, nanti sesaat lagi kita akan bahas. Ketika kita harus permisif untuk sesuatu yang halal ataupun haram, syirik ataupun tidak, untuk urusan politik pemirsa, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.